Cerita diawali dengan gadis bernama Simi tiba di rumah pertanian terpencil milik bibinya lebih awal dari yang direncanakan untuk menghabiskan liburan Paskah. Di dalam rumah ia tidak menemukan siapapun sehingga ia mengetuk jendela ketika melihat seseorang di luar. Kemudian ahli gizi ternama yaitu Bibi Claudia menyapa keponakannya dengan hangat. Simi meminta maaf karena tiba di rumahnya secara tak terduga. Bibi Claudia tak keberatan, ia pun membantu Simi membawa tasnya ke sebuah kamar. Di lantai atas Simi akan berbagi kamar dengan sepupunya Philip. Di sana Simi menemukan kata-kata keji terukir di bingkai tempat tidur. Merasa malu Claudia bertanya, mengapa Simi ingin menghabiskan Paskah bersama mereka. Simi menjawab ia tidak pernah melihat bibinya setelah perceraian bibinya. Claudia berkata Paskah adalah perayaan keluarga pribadi. Ia menjelaskan kepada keponakannya bahwa Simi hanya bisa tinggal sampai hari Jumat saja. Namun terlepas dari itu, Claudia meyakinkan jika Simi diterima di rumah mereka dengan hangat. Setelah itu Simi yang cemas menelpon ibunya untuk memberitahu bahwa ia akan kembali pulang pada hari Jumat bukan pada hari Senin. Ibunya bertanya apakah Claudia menolak membantu Simi. Simi menjawab ia belum menanyakan apapun pada bibinya. Saat makan malam bersama Philip serta kekasih baru Claudia yaitu Stefan, Claudia menyemangati Simi untuk makan sebanyak yang ia mau, tapi Simi menolak dengan sopan. Claudia lalu memotong steak untuk putra remajanya, namun Simi memperhatikan jika Claudia dan Stefan tidak akan makan malam. Claudia berkata hal tersebut adalah pantangan selama masa Prapaskah dan inilah cara mereka beragama. Usai makan malam saat Simi menatap perutnya di cermin kamar mandi, tiba-tiba Philip menerobos masuk ke dalam untuk membersihkan tubuhnya. Ketika Philip melihat Simi, ia tak ragu menghina penampilan Simi dan membuat Simi merasa rendah diri. Di tempat tidur Simi menyembunyikan ponselnya. Claudia kemudian memasuki kamar untuk memeriksa ponsel putranya. Setelah itu Claudia mengucapkan selamat malam padanya. Usai Claudia pergi, di kegelapan Philip terus memainkan pisau lipatnya sambil mengeluarkan kata-kata ancaman. Saat Simi terbangun di tengah malam, ia turun ke bawah dan menyaksikan Claudia serta Stefan di kamar tidur yang terbuka, diterangi cahaya lilin sedang main kuda-kudaan. Keesokan harinya Simi pergi jogging. Simi melihat setumpuk dahan di tengah lapangan seperti api unggun. Penasaran, remaja tersebut mengelilingi api unggun dan melihat bahan bakar serta sebuah tas tersembunyi di antara dahan. Di dalamnya ia menemukan pakaian dan coklat bar lalu meninggalkannya. Ketika Simi kembali ke rumah, ia menemukan makanan mewah di meja makan, sementara Stefan sedang berolahraga pagi. Merasa terlalu banyak makan tadi malam, Simi pun menolak tawaran untuk sarapan pagi. Ia lalu menanyakan tentang api unggun di lapangan yang ia lihat pada Stefan. Simi berpikir bahwa bibinya berencana mengadakan api unggun saat Paskah tiba. Stefan mendesaknya untuk makan bersamanya agar Claudia tidak mengetahui ia gagal berpuasa. Namun Simi menolak permintaan Stefan dan segera menuju ke kamar mandi. Setelah mandi, Simi menemukan bibinya sedang meletakkan barang-barangnya di laci kosong tanpa meminta izin darinya. Saat Claudia membongkar tas keponakannya, ia menemukan buku yang ia tulis. Mengetahui bahwa Simi mempelajari karyanya, Claudia bertanya apakah ia datang untuk meminta bantuan agar menurunkan berat badannya. Alih-alih mengakui kebenaran, Simi mengatakan tidak. Claudia pun menegaskan bahwa ia tidak bisa membantu Simi karena ia terlalu sibuk untuk perayaan Paskah nanti. Meskipun begitu, Claudia menawarkan akan membimbing Simi ke arah yang benar. Pada hari itu Simi dengan putus asa meyakinkan ibunya melalui pesan singkat bahwa ia baik-baik saja. Sang ibu kemudian mengirimkan pesan penyemangat. Ia mengingatkan putrinya bahwa Simi adalah gadis cantik apa adanya. Saat Claudia melewati Simi dengan tergesa-gesa, Simi yang penasaran mengikutinya dan melihat perdebatan antara Stefan serta bibinya melalui jendela. Kemudian Claudia yang cemas masuk kembali ke dalam rumah mencari Philip.
Simi menjawab bahwa ia belum melihat Philip. Claudia berpikir jika putranya telah menghilang dan bersikeras menelpon polisi sebelum gelap. Namun Simi segera membawa bibinya ke lokasi api unggun. Di sana Stefan telah menemukan anak tirinya dan Claudia merasa lega. Malam itu Claudia mengungkapkan jika Philip hanya tersesat saat bermain di hutan. Bersyukur atas bantuan keponakannya, Claudia berubah pikiran. Ia menawarkan membantu Simi menurunkan berat badannya sebelum ia pulang dan hal itu membuat Simi senang. Saat makan malam, Philip menatap Simi yang tersenyum ketika melihat hidangan yang menggugah selera. Setelah menaruh makanan di piring putranya, Claudia mengambil piring Simi untuk mulai melakukan detoksifikasi tubuhnya. Akhirnya dengan terkejut Simi mengetahui jika ia tidak akan makan hingga hari Minggu dan membuat Stefan syok. Namun demikian Claudia menegaskan aturan ketatnya, mengklaim bahwa ia akan memulai diet rendah kalori setelahnya dan meyakinkan keponakannya tentang metode yang sangat efektif. Setelah makan malam, Simi merenung sambil membersihkan sisa makanan Philip dan memutuskan untuk mengikuti anjuran bibinya. Kemudian Claudia membantu keponakannya memeriksa berat badannya serta mengukur lemak di kamar mandi untuk menyesuaikan pola makan dengan cermat. Claudia memperingatkan Simi bahwa ia akan berhenti membantunya jika Simi tidak mematuhi aturan. Saat Simi hendak tidur, secara mengejutkan ia menemukan kepala tikus di atas bantalnya dan Claudia pun segera membersihkannya. Simi bertanya pada Philip apakah ia yang melakukannya, namun Philip hanya membalikkan badan sambil memainkan pisau lipatnya. Merasa terganggu oleh Philip, Simi meminta bibinya memindahkannya ke tempat lain. Lalu Claudia memberinya selimut agar Simi tidur di ruang tamu. Ketika menuju ruang tamu, Simi bertemu Stefan yang mengatakan bahwa Simi tidak perlu menurunkan berat badan karena Simi sudah cantik apa adanya. Namun Simi tak menghiraukan kata-kata Stefan, ia melanjutkan turun ke bawah. Keesokan harinya Simi hanya menelan ludah ketika melihat Philip memakan pancake lezatnya. Saat melamun di sore hari, Claudia memanggilnya dengan marah karena ia menemukan coklat bar di dalam tasnya. Simi menyangkal memakannya dan ia menyalahkan Philip yang telah menaruh di tasnya. Claudia merasa menyesal telah membantu keponakannya, sementara Simi dengan putus asa memohon jika hal itu tidak akan terjadi lagi. Setelah beberapa saat Simi melihat bibinya sedang merawat mata Philip yang bengkak dengan kompres. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi pada sepupunya yang nakal. Saat makan malam Simi bertanya pada Philip mengapa matanya bengkak, tapi Claudia menjawab jika Philip terjatuh saat ia sedang menyajikan hidangan favoritnya. Stefan sambil bercanda meraih makanan, tapi Claudia segera menepis lengannya. Stefan berkata Simi tidak perlu terlalu ketat melakukan diet karena ia mengkhawatirkan nasib Simi. Namun Simi menolak kemurahan hati Stefan dan ia hanya meneguk tehnya dan membuat hati Claudia senang. Saat mengecek berat badannya di kamar mandi, Simi dengan hati-hati bertanya kepada bibinya apakah Stefan bertanggung jawab atas mata Philip yang bengkak. Claudia yakin jika Stefan sebenarnya menyayangi anak tirinya, tapi Simi masih meragukan hal itu. Kemudian Claudia memberinya sebuah liontin, mengklaim liontin tersebut akan memudarkan rasa laparnya setiap kali Simi menyentuhnya. Di ruang tamu, Claudia meminta Simi agar melupakan tikus tersebut dan kembali ke kamar Philip karena ia perlu bekerja di sana. Kali ini Claudia sedang menulis tentang makanan dalam budaya kuno. Simi yang penasaran bertanya apakah ia bisa membacanya, tapi Claudia menyuruhnya pergi tidur. Di ruang makan, Simi mengaku ia kurang tidur. Claudia menjawab jika tubuhnya secara efektif sedang membakar lemak. Stefan hendak pergi berburu dan Claudia membujuknya untuk membawa Philip. Meskipun putranya tidak ingin ditinggalkan sendirian bersama ayah tirinya, Claudia bersikeras bahwa mereka akan bersenang-senang sebagai laki-laki. Melihat sepupunya tertekan, Simi pun dengan sukarela ikut berburu. Di hutan, Simi melihat Philip menembak jatuh seekor kelinci di kejauhan dan Stefan memujinya. Ketika ketiganya mendekati kelinci tersebut, Stefan menyerahkan pisau kepada anak tirinya untuk menyelesaikan pekerjaannya dan mengakhiri penderitaan si kelinci. Namun Philip tetap membeku karena ia ragu untuk membunuh hewan malang hingga membuatnya frustasi. Untuk membantunya, Simi mengambil pisau dan segera menghabisi kelinci tersebut. Ketika ketiganya kembali ke pertanian, Stefan dengan kesal mencampakkan Philip dan meminta Simi untuk mengikutinya agar menyelesaikan apa yang sudah dimulai.
Simi memperhatikan Stefan yang sedang membersihkan buruannya. Ia bertanya apakah kelinci itu dipersiapkan untuk Minggu Paskah. Namun Stefan tidak menjawab, ia malah meminta Simi membuang limbah bekas kelinci. Di hutan, Simi mengosongkan ember di dekat lokasi api unggun dan berpikir untuk memakan sedikit organ kelinci, tetapi Simi memutuskan untuk tidak melakukannya. Ketika Simi kembali ke kamar Philip, terlihat Philip sedang menangis. Ia lalu memarahi Simi karena menurutnya Simi telah merendahkan martabatnya. Mencoba berdamai dengan sepupunya, Simi mengatakan ia akan kabur jika Stefan adalah ayah tirinya. Meski membenci Stefan, Philip mengungkapkan ia lebih memilih melarikan diri dari ibunya karena berpikir ibunya akan menyakiti dirinya. Philip bersikeras bahwa ibunya adalah seorang psikopat yang mengisolasi dirinya dari teman-temannya. Tapi Simi merasa sepupunya sudah gila, ia pun pergi saat Philip mulai memarahinya lagi. Malam itu di kamar mandi, Claudia melihat keponakannya melamun. Dengan enggan Simi mengungkapkan bahwa Philip takut pada Claudia karena mengira ia akan menyakitinya. Claudia menjawab jika putranya memiliki gangguan kepribadian hingga menjadi paranoid. Sambil menangis, Claudia mengungkapkan kondisi Philip yang semakin parah hingga membuatnya berulang kali berpindah sekolah. Setelah menyaksikan kerentanan bibinya, Simi pun mempercayai perkataan Claudia. Di tempat tidur, Simi memperhatikan bibinya membawakan air untuk Philip, lalu memeriksa ponselnya sebelum mengucapkan selamat malam. Berbeda dengan tindakan ibunya, Philip tetap bersikeras bahwa ia membenci ibunya. Philip mengungkapkan ia akan menikam Claudia jika ia mengancamnya. Mengira Simi bekerja sama dengan ibunya, Philip mengarahkan pisau lipatnya ke arah Simi, dan Simi yang gugup menyangkal tuduhan Philip, sehingga Philip kembali ke tempat tidurnya. Keesokan harinya, Simi memegang liontinnya sambil menatap roti di depannya. Kemudian ia melihat Claudia dengan curiga mengubur sesuatu di luar. Saat wanita itu pergi, Simi memeriksa tanah tersebut, di mana ia menemukan batu di atasnya, sementara foto Philip berada di bawahnya. Merasa terganggu, Simi menelpon ibunya, mengetahui bahwa bibinya memiliki ritual yang mengerikan, dan Simi pun berencana untuk kembali ke rumah. Tiba-tiba Claudia muncul, sehingga Simi mengakhiri panggilan lalu meletakkan ponselnya di lantai. Di sore hari, Simi bertanya kepada bibinya apakah ia melihat ponselnya. Claudia menyangkal dan secara tidak sengaja melukai dirinya saat mencuci pisau. Saat Claudia pergi untuk mengobati lukanya, Simi buru-buru mencari ponselnya di laci. Kemudian Simi memasuki kamar Claudia dan melanjutkan pencarian ponselnya. Simi membuka lemari. Di sana ia menemukan buku bibinya yang sedang dalam proses. Penasaran, ia membolak-balikan halamannya dan menemukan penelitian tentang ritual kuno dan gambar yang menyeratkan kanibalisme. Malam itu Simi berusaha menyembunyikan kegelisahannya di hadapan Claudia sambil menunggu Stefan dan Philip kembali dari berburu. Kemudian Simi mengikuti sepupunya yang kelelahan ke kamarnya dan mengatakan bahwa ia akan bergabung dengannya untuk melarikan diri. Namun Philip meragukan sepupunya yang telah mengadukan dirinya dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa pergi karena Stefan mulai mengunci gerbang. Saat makan malam, Claudia menyajikan hasil buruan mewah putranya sebagai santapan, sementara Simi menatap ke arah daging itu. Tiba-tiba Simi memberitahu bibinya bahwa ia ingin berhenti diet dengan alasan ia sangat kelaparan dan tidak bisa melanjutkannya lagi. Namun sayangnya Claudia menolak permohonan dari Simi. Tanpa diduga, Philip menawarkan piringnya kepada sepupunya meskipun ibunya terlihat muram. Merasakan kemarahan Claudia, Simi mendorong piring tersebut. Philip lalu menyerang ibunya serta mencaci maki bukunya hingga membuat Stefan marah. Ketika Philip sudah berhenti, ibunya malah memukulnya, sementara Simi yang tidak tega membujuk sepupunya yang terluka agar memakan hidangan tersebut. Untuk mengekang rasa laparnya, di kamar mandi Simi memakan pasta gigi. Kemudian Claudia berkata ia terluka oleh kelainan putranya, tetapi bersumpah bahwa semuanya akan baik-baik saja hingga Minggu Paskah. Claudia kemudian mengundang keponakannya untuk ikut serta dalam perayaan tersebut. Di malam hari, Simi melihat Stefan meninggalkan kamarnya dan dengan berhati-hati ia mencuri kunci di lacinya. Ketika Simi kembali ke kamarnya, ia menemukan bibinya menangis dan meminta maaf kepada putranya. Setelah Claudia pergi, Simi menunjukkan kepada Philip kunci gerbang. Simi meminta Philip untuk merencanakan pelarian diri mereka. Philip lalu menyetel alarmnya pada pukul 6 pagi untuk mengejar kereta pertama ke Vienna. Saat mereka mematikan lampu, Philip menyuruh Simi agar menerima tubuhnya apa adanya, tapi Simi menolak perkataan Philip.
Ketika Simi bangun keesokan harinya, ia menemukan sepupunya sudah pergi dan gerbang pun sudah terbuka. Menyadari Philip meninggalkannya, Simi berdiam di meja sambil menunggu kabar tentang keberadaan Philip. Stefan memberitahu bahwa Philip sedang bersama ayahnya di Vienna melalui sambungan telepon, dan hal itu membuat Claudia merasa tenang. Kemudian Simi meminta Stefan untuk membawanya ke Vienna juga dengan alasan ia ingin menghabiskan Paskah bersama ibunya. Tanpa bertanya lebih lanjut, Stefan menyuruh Simi agar mengemasi barang-barangnya. Simi segera kembali ke kamarnya, namun saat ia berkemas, Simi menemukan ponselnya di bawah laci dan mengirim pesan kepada Philip. Tetapi Philip malah membalas dengan kata-kata kotor serta foto jari tengah. Di ruang makan, Simi bertanya kepada bibinya apakah ia sedih karena ketidakhadiran Philip. Kemudian Claudia meminta maaf atas perilakunya yang tidak menentu, serta keramah tamahannya yang tidak menyenangkan selama Simi menginap. Claudia mulai melunak, ia mendesak keponakannya untuk berhenti berdiet kapanpun ia mau. Saat ketidaknyamanan Simi mereda, ia memberitahu Stefan bahwa ia telah berubah pikiran. Simi juga mengatakan jika ia akan menyelesaikan puasanya. Malam itu Claudia membantu keponakannya berdandan untuk merayakan pesta, sementara Stefan sedang menyiapkan meja makan di luar. Ketika jam menunjukkan pukul 12 pas, Minggu Paskah pun tiba. Claudia menuntun Simi ke tempat duduknya. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, berterima kasih atas makanan untuk awal yang baru. Setelah itu Claudia mengatakan agar Simi makan sebanyak yang ia suka, lalu Claudia pun memotong daging untuk Simi. Simi memegang liontinnya dan menggigit makanannya sementara pasangan itu mulai mengikutinya. Saat ketiganya menikmati akhir dari puasa yang sebelumnya menyiksa mereka, Claudia dan Stefan mengucapkan selamat malam pada Simi yang akan berangkat besok pagi. Tidak dapat tidur meskipun telah menghilangkan rasa laparnya, Simi kemudian duduk dan dengan curiga ia menemukan pisau lipat milik Philip di lantai. Lalu Simi memperhatikan jika latar belakang foto yang Philip kirimkan sebelumnya adalah tempat Stefan menyembelih kelinci buruan mereka dulu. Dengan merinding, Simi masuk ke tempat penyembelihan. Ia memanggil nama Philip, namun ia malah menemukan tubuh sepupunya yang sudah tak bernyawa di sana. Kemudian Stefan muncul menghibur Simi. Ia yakin bahwa Simi tahu apa yang ia makan malam itu sejak Simi memutuskan untuk tinggal hingga di hari Paskah. Saat Simi terus menangis, Stefan menawarkan untuk membawanya kembali ke Vienna dan melupakan tentang segalanya. Ketika mereka keluar dari tempat itu, Simi meraih liontinnya, lalu menusuk Stefan berulang kali dengan pisau lipat Philip. Di luar Claudia melihat Simi, ia mencoba menangkapnya tapi Simi berhasil menghindar lalu melarikan diri. Pasangan itu mengendarai mobil dan terus mengejar Simi ke arah api unggun. Claudia mencari keponakannya di antara dahan-dahan dan ketika Simi tidak merespon, Claudia dengan amarah menumpahkan bensin ke api unggun. Namun tiba-tiba Simi menuangkan bahan bakar ke arah bibinya dari belakang dan langsung menyelutkan api ke arahnya hingga bibinya pun tewas. Beberapa saat kemudian Simi duduk di samping tubuh Stefan yang sekarat. Ia menyerahkan senjatanya pada Simi. Simi meraih liontinnya, yang pun memegang liontin itu dengan tenang. Dan film pun udahan.